warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Ibu Salmia, SPD, MPDE, dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ikhti Komalia dengan NIM 1201 0621 404. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perdagangan luar negeri. Perdagangan merupakan proses tukar-menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Perdagangan dapat dilakukan dalam skala nasional maupun internasional. Perdagangan nasional adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan jasa yang terjadi antar negara dengan tujuan memperoleh keuntungan. Banyak para ahli yang menjelaskan perdagangan internasional itu. Salah satunya menurut Febrianti tahun 2022, perdagangan internasional adalah perpanjangan dari produksi, pertukaran, dan konsumsi yang merupakan elemen dari kehidupan. Produsen dan konsumen yang termasuk dalam perdagangan internasional berasal dari berbagai negara. Tujuan dari perdagangan luar negeri itu yaitu memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut, namun tersedia di negara lain. Yang kedua, memperluas wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi. Terus meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor. Memajukan pertumbuhan sektor ekonomi negara, menjaga kestabilan harga barang, efektivitas penyerapan tenaga kerja, serta modernisasi teknologi dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Baik, selanjutnya ada manfaat dari perdagangan luar negeri. Yang pertama, mempererat hubungan antar negara, baik bilateral maupun multilateral. Yang kedua, peluang beberapa negara saling membantu dapat mempercepat proses pembangunan di negara masing-masing. Yang ketiga, mendapatkan devisa dari para investor asing yang berinvestasi ke beberapa proyek yang memiliki potensi tinggi dan milik pemerintah dan swasta di negara lainnya. Yang keempat itu ada meningkatkan kesejahteraan suatu negara melalui pendapatan nasional. Yang kelima, mempermudah dalam memperoleh barang atau produk yang tidak bisa atau sulit diproduksi di negara sendiri. Selanjutnya ada faktor pendorong perdagangan luar negeri. Berdasarkan buku perdagangan internasional, terdapat sejumlah faktor pendorong perdagangan tersebut, yaitu yang pertama, adanya kebutuhan barang, jasa yang belum dapat diproduksi di negara sendiri. Yang kedua, adanya perbedaan kemampuan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengolah sumber daya ekonomi. Yang ketiga itu adanya kelebihan produksi sehingga perlu perluasan usaha. Yang keempat, adanya perbedaan sumber daya iklim dan kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan perbedaan kualitas hasil produksi. Yang kelima, adanya kesamaan selera masyarakat dunia terhadap suatu produk tertentu. Faktor penghambat perdagangan luar negeri yaitu nilai tukar yang berbeda. Setiap negara memiliki mata uang tersendiri yang digunakan dalam pasar valuta asing, yaitu tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap mata uang yang digunakan dalam perdagangan internasional. Mata uang suatu negara hanya berlaku di wilayah tersebut. Kondisi ini menyebabkan pembayaran dalam perdagangan internasional menjadi rumit dan tidak berjalan lancar apabila suatu negara menerapkan kebijakan pembatasan jumlah impor yang menghambat masuknya produk impor. Yang kedua, konflik di suatu negara. Konflik dapat berupa perang, kekacauan politik, dan kerusuhan. Contohnya, konflik Rusia dan Ukraina pada saat sekarang ini mengakibatkan dampak besar terhadap perekonomian dunia. Konflik tersebut mempengaruhi perdagangan internasional, sehingga menyebabkan terhambatnya proses ekspor dan impor. Yang ketiga, kegiatan ekspor dan impor perlu waktu lama. Ekspor dan impor merupakan kegiatan utama dalam perdagangan internasional. Harus masuk keluar barang membutuhkan waktu yang lama karena membutuhkan perizinan yang cukup rumit serta melewati berbagai wilayah suatu negara. Baik, sampai di sini penjelasan saya tentang perdagangan luar negeri.
Terlebih terkurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.